Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat alam semuanya. Kali ini kita akan membicarakan masalah semut dan keberadaannya di dunia ini. Semut memang diberikan keistimewaan oleh Allah dengan menyebutkannya di dalam ayat Al-Quran. Bahkan tercantum dalam nama surah, yaitu surat An-Naml. Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa semut merupakan makhluk Allah yang sempat berkomunikasi langsung dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikisahkan bahwa saat Nabi Sulaiman dan rombongan pasukannya yang terdiri dari berbagai makhluk Allah seperti binatang, burung, manusia, jin, dan lain-lain melintas di sebuah lembah. Lembah tersebut bernama Taif. Di situ terdapat sarang semut yang sangat banyak, dan rombongan semut ketakutan karena takut terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Khilsan, sang raja semut yang berasal dari Bani Masyid Hibban, berkata pada semut lainnya, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak terinjak-injak oleh rombongan Nabi Sulaiman." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Perkataan Khilsan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, hatta idza taw ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduha wa hum la yash'urun. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia, Nabi Sulaiman, berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml Surat 27 ayat 18 dan 19. Lalu apa saja yang membuat semut itu sangat istimewa sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam Al-Quran? Apa fakta ilmiahnya di balik keistimewaan semut tersebut? Semut adalah hewan omnivora, yaitu spesies yang memakan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan pokoknya. Semut bisa memakan apa saja yang ada di dalam alam ini. Secara kasat mata, manusia hanya bisa melihat kegiatan yang dilakukan semut, apa dan bagaimana semut mencari makan untuk bertahan hidup. Ternyata hewan kecil itu bisa bicara. Lantas apakah Al-Quran menjelaskan bahwa semut bisa bicara? Apakah semut bisa bicara terbukti ilmiah? Al-Quran mengabadikan obrolan semut itu dalam Al-Quran seperti ayat yang tersebut di atas tadi. Pembicaraan semut itu didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Sulaiman mengerti dengan bahasa binatang, Nabi Sulaiman pun tersenyum dan tertawa.
sambil menyuruh rombongan bala tentaranya untuk berhenti agar rombongan semut bisa selesai masuk ke dalam sarangnya semuanya. Semut-semut itu pada awalnya tidak sadar bahwa kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan bahasa binatang manapun. Dari obrolan semut dengan Nabi Sulaiman terbukti bahwa semut bisa bicara. Bahkan semut pun punya seorang pemimpin. Ilmuwan sempat membuktikan bahwa semut dapat bicara. Kitab suci Al-Quran telah menjelaskan bahwa semut bisa bicara. Bahkan dijelaskan dengan rinci di dalamnya. Obrolan pasukan semut dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, kebenaran Al-Quran bisa bicara. Ternyata sudah dibuktikan secara ilmiah. Dikutip dari laman islampost.com pada tanggal 6 Februari 2009, Sen Magazine menjelaskan tentang hasil penelitian ilmiah memastikan bahwa semut bisa bicara. Penemuan tersebut mengungkapkan kemajuan teknologi audiens canggih telah memungkinkan para ilmuwan untuk meneliti tentang cara bicara semut. Hasil penelitian menemukan kesimpulan bahwa semut-semut bisa secara rutin berbicara antar sesamanya. Semut-semut semakin besar memiliki papan alami dan setermen yang terdapat di dalam perut mereka. Hal ini yang dapat mengeluarkan suara sebagai media untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Menggunakan mikrofon dan speaker yang canggih, lalu dimasukkan ke dalam lubang semut. Kemudian peneliti menemukan bahwa ratu semut dapat mengeluarkan instruksi kepada para pekerja. Para peneliti heran. Setelah berhasil membuat rekaman pertama dari semut ratu berbicara, mereka juga menemukan hal yang lain, yaitu serangga yang lain juga menirukan hal yang sama seperti kupu-kupu contohnya. Hasil penelitian beberapa dekade yang lalu juga berhasil membuktikan bahwa semut juga bisa membuat panggilan alarm yang berbunyi. Tetapi baru-baru ini hasil riset telah mewujudkan bahwa kosakata mereka jauh lebih besar dan mereka juga dapat berbicara satu sama lain. Profesor Jeremy Thomas dari University of Oxford mengatakan bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk melakukan penemuan lain. Hal itu karena komunikasi semut bisa direkam secara subjektif. Nah, sahabat alam, itulah tadi tentang penjelasan bahwa semut bisa bicara seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan terbukti secara ilmiah bahwa semut itu memang bisa bicara, dan semut itu juga mempunyai kehidupan seperti banyaknya sebuah negara, dan semut juga mempunyai kehidupan seperti layaknya sebuah negara yang mereka mempunyai seorang pemimpin yang memerintah mereka, serta cara hidup mereka pun teratur dan rapi sesuai dengan peran masing-masing, dan kehidupan mereka juga tertib dan teratur. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya banyak lagi keistimewaan semut yang lainnya, seperti semut juga bisa memancarkan radar dari kumisnya sehingga mereka jarang tersesat dari komunitas dan sarangnya. Mereka bisa berjalan jauh untuk mencari makan di tengah-tengah padang pasir, tapi mereka bisa kembali lagi ke sarangnya tanpa tersesat. Sahabat alam yang beriman, pernah kita berpikir bagaimana seekor semut yang berkeliaran mencari makan di padang pasir yang luas, kemudian ia bisa kembali ke sarangnya tanpa tersesat? Mereka keluar tanpa berpedoman pada kompas ataupun peta. Semut padang pasir ini mencari makan di tengah teriknya matahari yang mencapai 70 derajat Celcius. Setelah berputar-putar sejauh 200 meter, akhirnya mereka bisa kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Luar biasa, bukan? Setelah kita lihat makhluk ciptaan Allah ini, kita bisa begitu terpukau, apalagi dengan Sang Pencipta itu sendiri. Semut itu ternyata mempunyai 12.000 spesies lebih di dunia ini.
Di antara dari 12.000 spesies semut tersebut, ada 5 spesies semut yang mempunyai bentuk yang tidak lazim. Spesies itu adalah trapjaw yang memiliki gigitan yang sangat menyakitkan dan memiliki rahang yang besar dan kuat. Yang kedua, siafu. Semut ini dikenal dengan julukan semut trait yang berhabitat di benua Afrika. Yang ketiga, semut crane weaver, semut yang unik karena berwarna hijau dan suka membuat sarang di dedaunan. Yang keempat, honey post. Semut ini menjadi unik karena menyimpan madu dari zat gula yang ada di tanaman bunga. Yang kelima, colorful gas. Semut ini memiliki perut yang transparan sehingga warna dari tubuhnya akan terus berubah tergantung dengan apa yang dikonsumsi oleh semut ini. Dari ribuan spesies semut tadi, membuat semut menjadi lebih spesial karena beraneka ragamnya bentuk mereka. Namun keistimewaan semut itu banyak lagi. Di antaranya semut juga bisa berkomunikasi secara akustik melalui antenanya untuk mengirim dan menerima getaran. Setiap semut memiliki perbendaharaan kata-kata kimia hingga 20 hormon yang berbeda, sehingga bisa dikeluarkan untuk membantu cecak aroma tertentu. Ujung antena pada kepala semut berfungsi untuk menerjemahkan kata kimia tersebut, sehingga bisa membantu semut dalam satu barisan untuk pergi ke tempat tujuan tanpa kehilangan arah. Gitulah banyak kelebihan dari semut yang insya Allah di lain waktu akan kita bicarakan lagi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.